banyak tingkah laku untuk mendapatkan makanan itu. Salah satunya dia mengayuh-mengayuh dengan tangannya karena tidak sampai, sehingga dia melihat ada sesuatu, ada tongkat yang bisa meraih makanan itu. Jadi dari situ dia mendapat pembelajaran untuk meraih tongkat itu, meraih makanan itu dengan tongkat. Gitu, Bu. Ya, Jadi di sini bagus. dia banyak proses yang dilakukan sehingga bisa mendapatkan tujuan apa yang dia inginkan, Bu. Itu, Bu. Iya, betul. Itu bagus ya. Jadi baca bukunya ya. Nah, itu asal mula dari teori kognitif. Berarti ada nggak yang bisa menambahkan dari hasil eksperimentasi Kohler itu? Berarti yang namanya belajar itu apa? Belajar itu berarti apa itu berarti? Kalau melihat prosesnya itu. Belajar itu apa, teman-teman? Kalau prosesnya seperti itu. Jadi simpanse itu ya tadi disebutkan kan berada di kandang. Itu kan berada di kandang. Terus habis itu dia dibuat lapar ya, kondisinya lapar. Dia lihat ada pisang di luar kerangkeng atau kandangnya itu. Maka kemudian dia berpikir, hewan bisa pikir ya Bu, bisa. Yang nggak punya itu akal, tapi kalau pikiran punya. Gimana saya bisa meraih pisang di luar sangkar sehingga saya itu nggak kelaparan? Akhirnya mikir-mikir, aha, dia dapat ide. Dia raihlah tongkat dan yang ada di sekitar kandang, terus dia ambillah pisang itu. Nah, berarti apa itu belajar menurut teori kognitif? Berarti belajar menurut teori kognitif apa? Teman-teman, ada yang bisa? Tadi hampir betul, Mas Rifki. Yaitu berarti belajar adalah menghubungkan suatu fakta, data, peristiwa, ya minimal 2 peristiwa, gitu ya. Terus menganalisis dan mengevaluasinya. Jadi belajar itu suatu pemahaman, memahami sesuatu. Belajar itu sifatnya internal, mementingkan proses. Ada proses berpikir dan memahaminya. Ada proses berpikir dan memahaminya. Sama. Bedanya apa? Suara siapa itu? Tolong di-mute ya. Mohon maaf Bu, tadi kepencet. Oh, ya. Jadi yang namanya belajar itu mementingkan proses, betul, karena belajar itu proses internalisasi dalam diri atau proses berpikir. Seperti tadi contohnya simpanse sebelum menemukan aha itu artinya ide, ya. Maka simpanse itu thank you, my honey. Jadi simpansenya itu sebelum menemukan ide itu kan mikir dulu, paham dulu. Itulah belajar, gitu ya. Jadi belajar itu mengaitkan suatu peristiwa, fakta, data, minimal 2 peristiwa, ya terkait. Terus dianalisa, sesudah itu dievaluasi. Contoh yang lebih mudah ya, bagaimana berarti Bu dalam hal belajar? Berarti kita disebut oleh teori ini belajar itu kalau paham. Tidak seperti teori behaviorisme kemarin. Teori behaviorisme kemarin itu kan itu belajar itu tidak harus paham ya kemarin, tapi lewat pembiasaan. Oke, yang namanya belajar itu bisa lewat pembiasaan, lewat latihan, trial and error.
Walaupun nggak paham, tapi karena kulino akhirnya bisa terampil. Begitu ya. Tapi kalau menurut teori ini nggak bisa. Kalau kalian nggak paham, berarti kalian nggak sedang belajar. Karena yang namanya belajar itu harus paham, harus ada proses berpikir, internalisasi, knowledge, ya. Di sini, gitu. Dengan menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain, kemudian menganalisa dan mengevaluasinya. Berarti kalau kalian belajar itu ya harus paham. Maka harus ada ikhtiar bagaimana kalian paham dalam belajar. Contoh, teman-teman mahasiswa ini, ketika teman-teman mahasiswa ini mau masuk kuliah ibu, kan ibu suruh baca dulu, diskusi dulu, video call dengan teman-teman kelompoknya. Sehingga ketika masuk kuliah sudah ada background knowledge di sini. You have a background knowledge here in your mind. Sehingga teman-teman itu akan mudah mencerna informasi yang ibu berikan. Itu yang namanya belajar. Proses memahami sesuatu dengan mengaitkan satu fakta, data, atau peristiwa, dan kemudian menganalisanya. Caranya untuk bisa paham, pertama, kalian harus punya background knowledge atau pengetahuan awal terlebih dahulu. Begitu. Nah, bagaimana berarti dalam praktek pembelajaran, Bu? Aplikasi dari teori ini bagaimana, Bu? Berarti aplikasinya adalah dalam praktek pembelajaran, teman-teman itu, ya, kalau misalkan dalam pembelajaran, misalkan teman-teman mengajar siswa, karena teori kognitif ini kan levelnya tinggi. Ini cocoknya untuk mengajar minimal SMA kelas 2 ke atas atau mahasiswa. Ya, karena levelnya pemahaman, analisis. Maka ketika teman-teman mengajar itu minimal teman-teman mengajak untuk berpikir mengaitkan dua peristiwa. Misal diajaklah diskusi, memahami. Ya, mahasiswa yang luar biasa atau teman-teman atau anak-anak di SMA ya. Kalian tahu nggak? Sekarang ini kok sering ya orang itu Jumatan tapi kehilangan sendal. Kira-kira yang ngambil sendal itu Jumatan nggak? Jumatan. Itu satu peristiwa. Dikaitkan. Padahal di dalam Al-Quran kan disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Lah kok kenapa ada orang sholat Jumat kok pulang bawa sendal orang? Kok nyuri? Lah berarti katanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi dua data ini berusaha untuk dikaitkan. Berarti nggak pas dong. Berarti nggak cocok dong. Dianalisa. Kenapa kok nggak cocok? Oh, pasti ada yang salah di sini. Yang salah ada di mana ini? Nggak mungkin kalau ayat Al-Quran itu salah. Karena yang menulis atau yang merupakan wahyu yang menciptakan manusia itu sendiri. Dari zat yang maha luhur, yang maha bijaksana dan maha luar biasa. Ya. Berarti ada yang salah dengan manusianya. Oh, pantesan dia habis sholat Jumat ngambil sendal orang, padahal dia habis sholat. Karena apa? Karena sholat dia nggak khusyuk. Sementara yang disebutkan dalam Al-Quran, orang itu akan berubah perilakunya karena sholatnya itu mencegah perbuatan mungkar kalau dia khusyuk sholatnya. Berarti ada perilaku yang nggak benar di sini. Berarti sholat dia itu nggak khusyuk. Sehingga selesai sholat nggak berbekas pada jiwanya. Nah, jadi teori kognitif itu adalah teori untuk pembelajaran orang dewasa. Karena kalau anak-anak nggak mungkin bisa menganalisa suatu peristiwa dengan peristiwa lain dan mengaitkannya, kemudian menganalisa dan mengevaluasinya. Gitu, teman-teman. Jadi, kalau dalam praktek pembelajaran, ajaklah siswa Anda mungkin nanti ngajar di SMA. Kalau untuk level di bawah SMA jangan diterapkan ya.
untuk di bawah SMA kayak SD itu lebih baik pembiasaan ya. Lebih baik masih keteladanan, pembiasaan, latihan. Ya, kalau ini kan untuk level yang dewasa. Orang dewasa itu yang namanya belajar itu ya harus paham. Gitu. Jadi nanti dalam prakteknya ketika mengajar SMA, teman-teman itu ajaklah berdiskusi, mengaitkan satu fakta, peristiwa, ya, satu dengan yang lainnya, kemudian dianalisa kenapa itu terjadi, kenapa ini enggak sesuai antara fakta, realita, antara ayat Al-Qur'an dengan praktek kehidupan sehari-hari, itu dianalisa, dipahami, dicari-cari yang ada apa di situ. Kemudian dievaluasi. Begitu. Jadi levelnya memang tinggi. Teori ini levelnya tinggi. Ya, untuk pembelajaran minimal anak-anak usia SMA dan mahasiswa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut teori ini teman-teman tuh kalau nggak paham tuh nggak belajar loh ya. Kalau teman-teman hanya bisa karena kulino, karena kebiasaan, tanpa ada suatu pemahaman yang bagus, itu nggak belajar loh ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke teori selanjutnya? Nggak ada. Oke, karena nggak ada, sekarang kita ke teori yang selanjutnya, metakognitif. I think it would be very, very easy for you, ya, karena Ibu sudah share in YouTube. Coba apa yang kalian tangkap? Saya berharap nggak ada satupun yang nggak nyimak YouTube saya, karena itu durasinya pendek sekali, hanya 20 menit. Tapi itu adalah saripati dari teori atau inti dari teori metakognitif. Selain Mbak Kumala, karena Mbak Kumala sudah lumayan aktif, yang lain tanpa saya tunjuk ada nggak? Saya, Bu. Silakan. Good. Mbak Dela. Bu. Ya, silakan Mbak Dela. Nah, Siapa itu? metakognitif yaitu Nabila. Oh, Nabila. Silakan Mbak Nabila. Iya, Bu. Metakognitif yaitu berpikir tentang pikiran kita atau sadar diri. Contohnya, seseorang mahasiswa merasa kurang dapat memahami membaca buku atau pelajaran. Dia sadar diri, tetapi dia sadar itu kalau dia kurang memahami pelajaran tersebut. Dia berusaha mencari cara supaya dapat memahami pelajaran tersebut. Jadi, metakognitif yaitu kesadaran tentang kognitif atau kemampuan berpikir kita sendiri. Terima kasih, Bu. Iya, bagus. Bagus sekali ya. Ada lagi nggak yang menangkap atau mau ngasih contoh atau menangkap atau menyampaikan kembali, menambahkan, boleh? Ada enggak? Ada enggak teman-teman? Oke, cukup ya. Berarti kalau enggak ada. Kalau enggak ada. Berarti tadi apa? Intinya. Intinya apa berarti? Intinya, namanya teori metakognitif itu thinking about a thinking, berpikir tentang apa yang sedang kita pikirkan. Terkait erat dengan problem solving, penyelesaian masalah yang kita hadapi. Yang namanya belajar itu adalah bagaimana kita berproses menyelesaikan masalah.
Jadi yang namanya metakognitif itu kita berpikir, ada kesulitan apa dalam memperoleh pengetahuan atau keterampilan. Terus kita ketika menemukan masalah itu, kita mencari strategi untuk menyelesaikannya. Misal, Mbak Nabila berpikir, aku kok ini ya, kok sulit sekali ya saya kok merasa sulit ya kalau misalkan ngajar itu hafal semua nama-namanya kok sulit ya. Gimana ya strateginya? Padahal saya pengen menghafal nama siswa-siswa saya. Nah, berarti dia itu memiliki pikiran bahwa dia punya masalah untuk bisa menghafalkan nama-nama siswanya. Karena dia punya pikiran itu, maka dia berpikir akan pikiran itu. Oke, saya punya masalah. Bagaimana saya menyelesaikannya? Strateginya apa yang cocok buat saya? Jadi bukan strategi dari orang lain, tapi dari saya. Oke, berarti dengan apa itu? Coba saya minta anak-anak untuk memasang name tag, nama panggilannya, sampai beberapa kali meeting. Insya Allah saya akan bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, jadi menurut teori ini belajar itu begitu, teman-teman. Belajar itu adalah menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Belajar itu berpikir akan strategi yang perlu kita ambil untuk menyelesaikan masalah. Dari mana kita tahu ada masalah? Karena kita berpikir. Kita berpikir sehingga menemukan masalah. Kemudian kita berpikir akan pikiran kita tadi. Akan pikiran bahwa kita punya masalah tadi, sehingga kita menemukan strategi untuk mengatasi masalah itu. Itulah metakognitif. Yang namanya belajar itu ya seperti itu. Itu. Jadi bagaimana Bu aplikasinya dalam belajar? Aplikasinya ya teman-teman sering itu refleksi diri, merenung, ya Allah, kok saya kesulitan banget ya pelajaran mata kuliahnya beda. Gimana ya caranya? Caranya gimana ya? Oh, mungkin saya bisa membaca dulu, terus saya diskusi sama teman dulu. Oh, tapi teman-teman itu bisa nanti kamu akan ketemu sendiri strategi yang cocok itu apa. Ya, itu adalah metakognitif. Terus diterapkan. Oke, baik. Ada pertanyaan dari sini? Berarti kalau diterapkan dalam pembelajaran PAI bagaimana? Ya, anak-anak disuruh refleksi diri. Coba anak-anak silakan refleksi diri. Kenapa kalian tinggalkan sholat? Saya tanya kepada kalian, masih ada banyak yang belum sholat utuh atau 5 kali sehari. Coba kalian renungkan kenapa. Kenapa kalian kesulitan untuk sholat 5 waktu. Terus pikirkan bagaimana kalian mengatasi ya masalah kalian itu. Itu masalah itu ya. Ketika kalian nggak bisa sholat 5 kali itu masalah ya. Maka bagaimana strategi kalian? Oh, nanti dari merenung itu anak-anak itu akan menemukan, oh saya itu meninggalkannya karena sering begadang. Seperti tadi Mas Rizky tadi, sering begadang. Maka saya harus selesaikan tuh bagaimana saya bisa tidur cepat sehingga saya enggak kehilangan subuh saya. Pikir. Makanya yang paling pas menyelesaikan masalah dirinya sendiri. Karena nggak mungkin dari internet, dari orang. Itu hanya wacana saja. Tapi yang paling cocok ya dirinya sendiri, merenung, menemukan, memikirkan apa yang dia pikirkan. Berpikir masalahnya adalah meninggalkan sholat, suka mengkodok sholat subuh. Berarti berpikir bagaimana caranya biar nggak ngodok lagi, tapi bisa sholat subuh, bahkan jamaah subuh. Ya pikir strateginya, caranya. Entah dengan
mandi air hangat sebelum tidur, ya enggak? Makan yang kenyang biar bisa segera tidur atau olahraga. Jadi itulah belajar. Itulah belajar. Maka luas sekali makna belajar. Dan berarti dalam mengajar, ajak anak-anak untuk sering refleksi diri, menemukan permasalahan-permasalahan dalam belajarnya, dan menemukan strategi yang cocok untuk mereka untuk mengatasi permasalahan dalam belajarnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Silakan ya kalau teman-teman itu ada pertanyaan atau tanggapan, bisa dipahami enggak? Mas Fazal, paham Mas Fazal? Paham. Oke. Ada pertanyaan atau komentar? Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti kita lanjut ke teori sosial kognitif. Siapa yang dapat ilmu tentang sosial kognitif dari hasil diskusi kalian? Apa intinya? Menurut teori ini belajar seperti apa? Berarti dalam pembelajaran seperti apa? Saya Ibu. Silakan. Siapa itu? Teori sosial kognitif. Ya. Teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh Albert Bandura. Dia mengemukakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan terhadap objek lain, kemudian mereka menirukan apa yang dia amati. Dan Albert Bandura ini melakukan eksperimen yang sering disebut dengan bobodol. Eksperimennya ini dia mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, seorang anak-anak ini disuruh menonton sebuah film, ditayangkan sebuah film yang mana film tersebut itu pelakunya atau modelnya ini memukul sebuah boneka bobo, menendang, memukul, menyerang. Dan pada film ini tuh setelah memukul, menendang, menyerang, modelnya ini dikasih pujian dan dikasih hadiah. Sedangkan pada kelompok kedua, si modelnya ini setelah menyerang, memukul, menendang, modelnya ini dikasih hukuman karena terlalu agresif. Dan di film kelompok ketiga, setelah si pelakunya atau modelnya ini menendang, menyerang, itu tidak dikasih hukuman maupun tidak dikasih ujian. Dan setelah ditayangkan sebuah film itu, ketiga anak ini dimasukkan ke sebuah ruangan yang mana dalam ruangan tersebut itu terdapat banyak mainan dan juga ada boneka bobo. Nah, ketiga anak tersebut itu yang pada kelompok pertama dan kelompok ketiga itu lebih cenderung menyerang, menendang boneka bobo tersebut. Sedangkan pada anak yang kelompok kedua ini, dia diam saja karena menurutnya nanti ke depannya kalau dia menyerang dan menendang boneka bobo, dia akan mendapatkan hukuman. Sehingga Albert Bandura itu menyimpulkan bahwa pada teori sosial kognitif itu seorang anak itu belajar melalui suatu pengamatan atau observasi, yang mana mereka melihat sendiri apa yang dilakukan seorang model, terus diamati dan dialami seorang akan disimpan dalam pikirannya, sehingga dia akan ingat, oh apabila saya melakukan ini, saya akan mendapatkan ini atau mendapatkan konsekuensi ini. Dan apabila dia berada di situasi seperti itu, dia mengulang apa yang dia lihat sebelum-sebelumnya. Terima kasih, Bu. Albert Bandura itu yang namanya belajar itu mengamati ya teman-teman ya. Mengamati. Makanya hati-hati ya ngajar anak-anak nanti ya. Karena yang namanya belajar itu adalah mengamati. Anak-anak itu terutama itu ya, kalau belajar itu dia telan mentah-mentah biasanya.
Kalau orang dewasa kan masih ada proses modifikasi karena dia bisa menganalisa ya. Ini benar, ini nggak benar. Oke, memang ibuku, tapi kalau nggak benar gitu ya nggak tak tiru. Itu orang dewasa. Ya memang beliau dosen saya, tapi kalau nggak tepat begitu ya yang baik saja yang saya contoh. Karena begitu, itu orang dewasa. Jadi proses belajar itu ketika kita mengamati, kemudian dimasukkan dalam memori, diingat-ingat, terus direproduksi, dicontoh. Itulah belajar. Kalau pada orang dewasa biasanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Misal teman-teman lihat, ya Allah kok ada ya mahasiswa pinter, bisa studi banding ke Belanda 6 bulan gratis, gimana itu caranya? Nah, teman-teman amati, wah saya tak deketi dia, ikut organisasi apa, tak berteman, tak amati kesehariannya biar saya ketularan, diamati. Terus direkam tuh, oh dia ternyata cara bergaulnya begitu, cara memanage waktu begitu, oh dia ternyata sering ke perpustakaan, ini diamati, terus disimpan dalam memori, terus dimodifikasi. Modifikasi itu artinya disesuaikan dengan kondisi diri. Itu kalau orang dewasa kan begitu. Oh iya, dia itu ke perpusnya seringnya sore, siang. Saya nggak mungkin siang, kalau gitu saya pagi aja. Misalnya begitu. Itu namanya modifikasi. Ya, memodifikasi. Terus reward, ada yang namanya reward atau motivasi. Kalau dengan mencontoh itu kok teman-teman jadi sukses juga, maka teman-teman akan ulangi, akan kuat perilakunya. Besok begitu lagi belajarnya, karena jadi pinter. Tapi kalau wah ternyata saya tetap nggak berhasil, wah ya, misal udah saya cari cara lain, misal begitu ya. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau untuk anak-anak lebih bahaya itu. Yang namanya belajar itu mengamati, menyimpan memori, menirukan mentah-mentah. Itu anak-anak. Nanti akan diperdalam dalam psikologi perkembangan. Jadi menurut teori sosial kognitif, dalam berperilaku, anak-anak itu mencontoh, memasukkan memori, mencontoh mentah-mentah. Melihat, memasukkan memori, mencontoh mentah-mentah. Gitu. Jadi di dalam uji cobanya gitu, anak-anak dimasukkan di dalam ruangan. Terus diperlihatkan tuh video orang dewasa yang mukul-mukul boneka. Maka dia tirukan itu, ya pukul-pukul bonekanya malah lebih parah daripada yang orang dewasa mukulnya tadi. Dia tendang, ya, dia pukul, dia tembak, dia cekik, ya. Tapi itu artinya anak-anak itu meniru mentah-mentah. Tapi ada anak-anak yang lain dimasukkan dalam kamar, tidak diperlihatkan video kekerasan, maka otomatis boneka itu dia peluk, dia gendong-gendong, ya, dia sayang-sayang. Nah, jadi dia nggak menirukan perilaku orang di sekitarnya. Secara alamiah namanya anak-anak itu senang dan sayang boneka. Jadi intinya menurut teori ini karena belajar adalah mengamati, maka jadilah guru yang bisa meneladani perilaku-perilaku baik. Hati-hati dalam berperilaku, dalam berucap, bertutur kata, bersikap. Itu implementasi dari teori ini dalam pembelajaran. Apalagi kalau kalian mengajar SMP ke bawah, yang anak-anak itu belum punya critical thinking, belum punya daya nalar, analisa, memilah mana yang benar, tidak benar, mana yang harus dicontoh, mana yang enggak. Pokoknya dari gurunya dimakan mentah-mentah. Itulah anak-anak. Ya, maka hati-hati. Jadi aplikasi dari teori itu adalah keteladanan itu penting. Maka berikan teladan perilaku yang baik karena anak-anak akan belajar lewat mengamati. Ya. Berarti kalau untuk orang dewasa nggak terlalu penting ya buah akhlak. Ya penting, tapi tidak sepenting ketika dan segenting ketika ngajar anak-anak. Kenapa? Karena tadi anak-anak belum bisa memodifikasi, belum bisa menganalisa, masih mencontoh mentah-mentah. Kalau orang dewasa mahasiswa kan bisa. Oh, memang beliau adalah guru saya, tapi kalau menyuruh yang kurang, misalkan kalau menyuruh
yang kurang tepat ya saya nggak lakukan karena itu nggak tepat, misal begitu. Tapi ya karena orang dewasa maka dia bisa tidak mencontoh mentah-mentah. Mana yang baik dia contoh, mana yang kurang baik dia buang, gitu kan? Kalau orang dewasa kan. Nah, makanya keteladanan itu lebih mudah ke anak-anak. Karena kalau keteladanan ke orang dewasa itu dia sudah punya daya kritis, daya saring yang membuat melihat sosok orang itu selalu ada kelemahannya. Maka sesosok kiai pun dia akan tahu ada kelemahannya. Sesosok dosennya pun dia tahu ada kelemahannya. Ya. Makanya itu bagus sekali ya itu yang Gubernur NTB itu. Ya, Tuan Guru Bajang. Beliau selalu berdoa, ya Allah, ya, tutupilah aib-aib guru-guruku maksudnya tutupi supaya saya itu bisa betul-betul sangat menghormati guru-guru saya, maka tutupilah kekurangan-kekurangan dari guru-guru saya di mata saya. Sehingga saya bisa melihat sosok guru-guru saya itu sosok guru-guru yang baik, luar biasa, dan betul-betul mahabbah mencintai para guru-guru saya. Kenapa? Ya karena kalau orang dewasa itu untuk bisa benar-benar total melihat yang positif gitu kan kesulitan biasanya. Mencari teladan itu kan kesulitan. Oh, no ay kelemahan yang dilihat. Gitu kan? Nah, maka doanya itu bagus menurut saya. Tutuplah kekurangan guru-guru saya sehingga saya tetap walaupun tahu kekurangannya itu karena Allah tutup tuh saya tetap hormat, tetap mencintai guru saya, mendoakan guru saya, dosen-dosen saya. Sehingga ilmunya mudah saya terima. Itu. Beda sama anak-anak. Wis pokoknya guru is idolaku gitu. Guruku is the best gitu. Itu, maka keteladanan itu sangat efektif bagi anak-anak metode itu. Kalau metode orang dewasa lebih diajak berpikir ya, kayak kognitif tadi ya, memahami, berefleksi, lebih pas dalam pembelajaran orang dewasa. Kalau dalam anak-anak keteladanan, ya. Jadi aplikasi dari teori ini dalam pembelajaran itu pentingnya keteladanan. Begitu teman-teman. Karena belajar adalah meneladani, mencontoh perilaku, meniru. Baik, saya pikir sangat jelas. Tapi kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi ada 4 tahap ya. Belajar itu menurut teori ini. 1, mengamati. Kemudian 2, itu menyimpan dalam memori. 3, mereproduksi atau menirukan. Ya, apa yang dia lihat tadi, yang dia simpan di memori tadi. Terakhir adalah motivasi dari lingkungan. Misal kalau anak-anak itu ketika dia lihat gurunya sholat duha, terus dia simpen, oh ternyata ada sholat di pagi hari sebelum masuk kelas ya, dia simpen, terus dia tirukan. Terus gurunya bilang good, bagus. Maka itu akan menjadi motivasi bagi dia untuk terus melakukan itu. Tapi kalau misalkan gurunya nggak memperdulikan, nggak ada reward, nggak ada pujian, nggak direken, ya lama-lama dia males. Itulah anak-anak. Ya, maka penting itu untuk memberikan reward, motivasi minimal verbal, hadiah verbal, good, bagus, solih. Wah hari ini luar biasa ya. Tadi Ibu lihat kamu sholat duha dulu sebelum masuk kelas. Penting sekali. Menurut teori ini. Dan ketika dipraktekkan memang bagus. Oke, untuk lebih detailnya lagi nanti di psikologi perkembangan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau komentar, terakhir 7 menit akhir silahkan. Siapa yang mau menyampaikan temuannya, hasil diskusinya lewat diskusi kelompok video call, ya. Tentang apa tadi? Tentang terakhir adalah teori konstruktivisme.
Coba nggak usah ditunjuk ada? Kalau nggak ada saya tunjuk ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Teori belajar konstruktivisme adalah menciptakan suatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. Jadi contohnya ada anak SMA yang bertanya kepada guru biologinya, kenapa buah tin itu sangat dispesialkan dalam Al-Quran. Dan gurunya itu mengajak kepada siswanya untuk membuktikannya dengan cara biologi, yaitu dengan cara menyiapkan 2 sampel buah tin, yang satu sudah busuk dan yang satu masih segar. Guru tersebut memerintahkan siswa untuk mengambil mikroskop dan buah tin tersebut diteliti dengan mikroskop apakah ada cacing di dalamnya, dan setelah diteliti ternyata dua-duanya tidak ada cacing, hanya yang busuk tersebut ada seperti jamur. Dapat disimpulkan bahwa buah tin itu memang buah yang spesial karena dalam keadaan busuk ataupun tidak, dia tidak dimakan, tidak terkandung cacing. Karena dalam teori belajar tersebut kita sudah tahu, tapi kita harus mencari apa yang masuk di nalar kita. Mengajak siswanya untuk membuktikan bahwa itu memang buah yang spesial. Seperti itu, Bu. Ya. Berarti yang namanya belajar menurut konstruktivisme itu apa? Apa pengertiannya? Ini Mas Zulfa coba, kok nggak pernah hidup kamera ini, ada nggak orang? Iya Mas, menurutmu apa Mas? Pesan landasan berpikir pembelajaran konseptual, yaitu ada pengetahuan dicapai sedikit demi sedikit untuk mendapatkan itu. Ya, ya, oke. Jadi begitu ya yang namanya teori konstruktivisme itu, yang namanya belajar menurut teori ini itu apa? Itu membangun, membangun knowledge, skill. Ya, itu namanya konstruktivisme. Jadi yang namanya belajar itu seperti kita membangun rumah. Dari mana? Dari dasar dulu, membangun fondasinya. Kemudian ruang-ruangnya, ya. Kemudian apa dulu? Kayak bangun rumah itu apa dulu kan? Pertama fondasi dulu, ya. Kemudian menyusul yang lain-lainnya. Jadi ketika dalam belajar itu bagaimana? Belajar itu pasti adalah proses seperti teman-teman menumpuk batu bata kan. Kalau bangun kan segini. Awalnya pemahaman teman-teman tuh tentang agama Islam segini. Kemudian naik belajar lagi jadi segini. Naik, lama-lama dari tumpukan bata itu jadi rumah, jadi ruangan gitu. Contoh teman-teman belajar tentang sholat. Awalnya teman-teman masih SD kan belajarnya paling tentang hal-hal yang batalkan sholat, tentang rukun sholat, tentang sunnah-sunnah sholat, tentang gerakan sholat. Karena masih SD. Gitu ya. Dan sangat terbatas. SD, SMP belajarnya paling itu kan. Mungkin SD itu lebih ke bacaan sama gerakannya. Nanti kalau SMP ya plus rukunnya, kemudian plus sunnah-sunnahnya. Nanti kalau SMA sudah pada hikmahnya. Kan kayak
menumpuk batu bata kayak bangun. Nggak mungkin ngajar SD tiba-tiba apa hikmah sholat dalam menurut psikologi, kan nggak mungkin, ya. Yang namanya belajar itu begitu. Jadi namanya long life learning itu begitu ya. Makanya kita harus belajar terus, nggak berhenti-berhenti. Misal teman-teman tadi belajar sholat, kalau sudah level mahasiswa, berarti sudah paham tentang semua hal tentang sholat, bahkan teman-teman paham tentang filosofi sholat misalnya, ya. Seperti itu. Atau hikmah sholat dalam berbagai perspektif, psikologi, perspektif sosial, sosiologi, perspektif kesehatan, gitu. Jadi ilmu itu terus dibangun dari fondasi, ya, kemudian ke selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Berarti apa aplikasinya dalam belajar? Belajar itu berarti seperti membangun pengetahuan dan keterampilan. Ada mengaitkan antara pengetahuan sebelumnya dengan yang sekarang mau dipelajari. Berarti apa Bu aplikasinya dalam pembelajaran? Aplikasinya adalah ketika kita mengajar, maka lakukan itu pretest dulu. Tanya ke anak-anak, kita ini mau belajar tentang sholat loh, sholat jenazah. Apa yang sudah kalian pahami tentang sholat jenazah? Oh, saya baru lihat itu Bu, orang meninggal itu disolatkan, tapi nggak tahu gimana caranya. Oke, berarti dari situ kita mengajarnya. Oh, saya udah tahu Bu, sholat jenazah itu rukunnya ini, niatnya ini, hikmahnya ini, karena yang diajar udah SMA. Berarti tinggal yuk kita diskusi misalkan tentang apa hikmahnya. Lebih dalam lagi. Misalnya begitu. Jadi yang karena apa? Harus berkesinambungan antara pengetahuan sebelumnya dengan yang sedang sekarang dicari, digali. Begitu ya. Yang sedang digali itu harus berkesinambungan. Maka mengetahui pengetahuan siswa sampai mana itu penting. Makanya ketika teman-teman jadi guru, pasti di awal itu minimal pretest lisan. Anak-anak, kita mau membahas tentang sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah yang sudah kalian pahami? Oh, sebulannya cuma tahu sholat sunnah itu kok cuma sholat sunnah tahajud saja. Padahal ada sholat yang sunnah yang lain. Nah, dari situ kan guru nanti tinggal menghubungkan pengetahuan siswa sebelumnya dan dengan pengetahuan yang akan diberikan sekarang. Jadi mengaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan sekarang, ditambahkan yang belum dimiliki yang mana. Gitu ya. Sehingga nggak bosankan ngajar. Alah Bu, saya ngerti Bu. Udah tahu. Ya karena kalian nggak nanya dulu, anak-anak udah tahu sampai mana. Tiba-tiba ngajarnya ngulang-ngulang terus. Ya kalau ngulang boleh hanya sebentar refresh. Nanti dikasih yang baru. Yang baru. Jadi ada bangunan baru. Jangan cuma ngulang-ngulang aja ngajar. Akan membosankan. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Itulah belajar. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, insya Allah 5 menit lagi selesai ya. Oh ya, baik, Bu. Di dalam teori belajar kontrol. Suaranya kok putus-putus ya? Apakah sudah terdengar, Bu? Sudah. Berarti gimana? Berarti dalam teori belajar konstruktivisme dapat dikatakan bahwa membangun pengetahuan dari pengalaman diri sendiri gitu ya, Bu? Ya, jadi pengalaman-pengalaman yang sudah ada itu kan sudah ada, nanti tinggal melanjutkan. Nah, itu makanya sebagai kita itu kalau namanya belajar tuh jangan hanya ngulang. Wah, dulu saya udah pernah ya belajar
di pondok ya kembangkan ya, dikembangkan, diperdalam lagi. Itu aplikasinya dalam belajar. Wah, saya udah hafal Al-Qur'an, udah hafid. Loh, jangan puas. Terus naik level, pahami Quran, pelajari tafsir. Gitu. Jangan berhenti. Itu aplikasi dalam pembelajaran, dalam belajar. Kalau dalam pembelajaran sebagai guru bagaimana berarti aplikasinya? Aplikasinya ya seperti yang saya sampaikan tadi. Anak-anak itu sampai mana pengetahuannya sekarang, nanti kita tambahkan yang baru. Kita review dulu boleh, tapi nanti harus ada tambahan baru. Sehingga tidak membosankan karena semua yang disampaikan gurunya anak-anak udah tahu. Nggak ada yang baru. Ya. Iya. Gitu. Apalagi guru agama, kan ngajarnya sholat, puasa, zakat. Kan anak-anak udah tahu itu, Pak. Udah belajar dari SD. Kalau gurunya nggak wawasannya luas, kan membosankan. Materinya itu aja. Padahal itu bisa dieksplor, diperdalam, ditambahkan hal-hal yang baru. Saya loh ngajar PAI di perguruan tinggi kan, berarti ngajar PAI di Fakultas Farmasi, Ekonomi. Ya materinya tentang sholat, tapi bagaimana baru buat mereka. Enggak lagi membahas rukun sholat, sunnah sholat, gerakan sholat, enggak. Boleh itu hanya refresh 15 menit awal ya. Tapi sesudah itu harus hal baru, jadi menyenangkan kuliahnya. Misalkan apa sih? Misalkan hikmah sholat dalam perspektif psikologi, kan mereka nggak tahu. Oh, ternyata sholat itu bisa mencerdaskan IQ. Kok bisa? Bisa mencerdaskan emosi. Loh, kok bisa? Bisa sholat itu mencerdaskan spiritualitas kita. Loh, kok bisa? Nah, mereka belum belajar itu di SMA. Di SD, SMP, SMA. Jadi begitu ya. Nah, makanya kalau teman-teman kalau jadi guru nanti jangan berhenti belajar. Terus belajar, karena teman-teman tuh ibaratnya adalah toko ilmu. Toko ilmu itu gini, siswa kalian itu adalah pembeli. Kalau siswa kalian nanya, nggak tahu, nggak punya ilmunya, kan kecewa lama-lama. Yang awalnya mengidolakan kalian, kayak kalian itu loh punya toko, ada pembeli, punya rinsoda, habis, oh nggak punya. Punya aqua galon, oh nggak jualan, nggak punya. Ya sama kayak kalian kan kayak toko. Bu, apa Bu yang dimaksud dengan apa itu namanya akikoh? Apa ya akikoh ya? Bisa kan kecewa nanti lama-lama. Guru ini gak duwe ilmu tentang akikoh. Lah, ya PR ya PR. Ya, lama-lama ya gurunya PR terus. Atau gurunya takut kalau ditanya. Ya, gitu. Jadi terus belajar, jangan berhenti, jangan puas. Karena sebenarnya belajar itu ya seumur hidup kita. Gitu. Jangan pernah puas dengan kualitas ilmu kita. Karena ilmu kita ini hanya setitik ya setitik dari air laut ya. Dari setetes, nggak ada setetes air laut. Baik gitu ya teman-teman, itu juga untuk Ibu juga ya. Makanya Ibu ini udah jadi dosen masih sekolah lagi. Kalau orang lihatnya kan sekolah lagi nih, doktor. Ya karena itu tadi, pengen ilmunya nambah. Sehingga mahasiswanya nanti lebih luar biasa. Karena setiap kuliah dengan Ibu dapat ilmu baru, dapat tambahan ilmu baru. Gitu ya. Juga bisa berbagi spirit karena merasakan sulitnya menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu itu beda dengan mengajar loh ya. Kalau mengajar itu sudah memberi, sudah ada, knowledge skill-nya sudah ada. Kalau kalian sama Ibu ini masih
karena ibu kuliah lagi namanya masih berjihad, masuk fisabilillah. Ketika Allah ambil nyawa kita sekarang, insya Allah kita itu fisabilillah, artinya kita itu syahid. Saking beratnya orang menuntut ilmu, itu seperti orang berperang, syahid. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan belajar, yuk kita nggak usah putus asa. Komunikasi sama Allah, kita ikhtiarnya ditingkatkan, dibersihkan hati pikirannya, jangan habis waktu di depan TikTok, Instagram, Facebook, dan berbagai hal yang membuat kita tidak tambah cerdas, tidak tambah pinter, tidak tambah jadi toko yang serba ada. Jadi siswa tanya apa aja bisa. Ya, itu hindari itu yang menghabis-habiskan waktu. Boleh sesekali, tapi tidak sampai menghabiskan waktu agar kita menjadi pendidik yang luar biasa. Itu ya, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.